eee, akan mempresentasikan mengenai fruit strips, yaitu pemanfaatan buah mangga menjadi fruit leather sebagai upaya diversifikasi produk pangan. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Lutfi Fauzan NPM 93, Augusta Anjani NPM 97, Faza Haula Usman NPM 101, dan Alia Salma Putri NPM 103. Latar belakang dari produk yang kami buat adalah yang pertama, angka konsumsi mangga yang tinggi dan meningkatnya permintaan konsumen akan produk mangga. Lalu masih banyak jumlah limbah mangga yang mengandung nutrisi tinggi di masyarakat. Kemudian mangga dapat dijadikan produk dengan nilai jual yang tinggi sebagai bentuk untuk diversifikasi pangan. Kebutuhan akan pangan kayak gizi dan praktis di era pandemi. Lalu yang terakhir, inovasi makanan ringan unik dan praktis berbentuk fruit leather. Berikut ini merupakan step analisis dari produk kami. Yang pertama untuk area sosial, major points-nya adalah kesadaran konsumen akan food waste, di mana implikasinya yaitu perlu adanya pengolahan terhadap food waste. Lalu pada area teknologi, major points-nya adalah penggunaan teknologi pada pembuatan produk. Kemudian implikasinya adalah dibutuhkan SDM yang memadai untuk kemajuan teknologi. Pada area ekonomi, major points-nya adalah tingkat ekonomi pengepul limbah yang kurang sejahtera. Implikasinya adalah membeli limbah dari pengepul untuk dijadikan produk dengan nilai jual yang tinggi. Kemudian untuk area environmental, major points-nya adalah polusi dan sampah yang menumpuk akibat kurangnya kesadaran tentang lingkungan. Implikasinya adalah mengidentifikasi peluang pasar yang eco-friendly. Kemudian untuk yang terakhir, area politik, major points-nya adalah regulasi mengenai food waste management. Lalu implikasinya adalah telah adanya regulasi yang mendukung industri ini untuk berkembang, sehingga dapat dijalankan sesuai regulasinya. Baik, selanjutnya pada pasar produk yang dimana pasar dari food stop sangat besar, karena banyak sekali masyarakat yang ingin mengkonsumsi buah mangga secara praktis dan tidak kotor, namun memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga masyarakat tersebut dengan adanya produk food stop ini dapat mendapatkan asupan gizi dengan mudah dan praktis. Kemudian untuk potensi pasarnya, dengan harga 15.000 per kemasan, fruit strip memiliki potensi pasar yang tinggi, serta dapat bersaing dengan produk sejenis yang lain. Selain itu, selera masyarakat Indonesia yang sangat menyukai rasa buah mangga yang manis dan asam, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi fruit strip. Lalu terdapat segmentasi pasar yang dimana secara demografik, fruit strip merupakan produk yang ditujukan pada masyarakat dengan umur 19 hingga 45 tahun, golongan menengah ke atas dan memiliki pendapatan lebih dari 3 juta per bulan. Lalu secara geografik, khusus ditujukan untuk wilayah padat penduduk, wilayah perkotaan, dan wilayah kota besar. Dan secara behavior, khusus ditujukan bagi masyarakat yang gemar mengonsumsi mangga, memiliki gaya hidup sehat, serta tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengonsumsi buah secara utuh. Kemudian untuk strategi pasar yang digunakan, susuk nanti akan dijualkan secara online dan offline. Dan di mana untuk mendekatkan susuk kepada masyarakat, kami akan hadir di sosial media, melakukan kerjasama dengan produksi pangan sehat, serta bekerja sama dengan komunitas lingkungan. Lalu untuk meningkatkan pembelian masyarakat, kami akan memberikan diskon atau promo, dan kami juga akan bekerja sama dengan key opinion leader. Selain itu, nanti kami juga akan mengikuti pameran makanan inovatif dan pangan sehat, serta kami juga akan membidik masyarakat perkantoran yang memiliki mobilitas yang tinggi. Untuk aspek hukum dan regulasi, terdapat beberapa produk yang harus dipersiapkan seperti izin domisili atau SKDU, yang dimana ini merupakan surat keterangan resmi dari kelurahan atau kecamatan setempat yang menjelaskan bahwa adanya usaha pada domisili tersebut. Lalu ada IMB atau izin mendirikan bangunan, yang merupakan izin yang diberikan untuk mengatur dan mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki, dan merobohkan bangunan. Kemudian juga ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang menjadi salah satu syarat untuk mendaftarkan badan usaha untuk mendapatkan regulasi selanjutnya. Kemudian ada bukti diri yang bisa menggunakan KTP dari para pemilik usaha, lalu ada perizinan yaitu bentuk badan usaha, lalu ada tanda daftar perusahaan
yang dimana ini telah diatur oleh pemerintah pada tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Lalu ada surat izin usaha atau SIUP yang merupakan izin operasional bagi perusahaan atau badan yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan yang berupa eh, kegiatan jual beli barang atau jasa. Lalu ada izin lainnya seperti status hukum tanah, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Produk foodstuff dapat digambarkan yaitu merupakan sebuah produk olahan buah mangga yang dapat dijadikan alternatif untuk mengonsumsi buah mangga itu selain dari buah itu tersendiri. Yang dimana nanti foodstuff ini akan berbentuk lembaran-lembaran buah. Selanjutnya adalah aspek teknologi. Di aspek teknologi ini dilakukan dua proses yang menggunakan teknologi, yaitu proses blanching dan pengeringan. Nah, untuk proses blanching dilakukan dengan cara konveksi atau konveksi melalui media atau uap air. Blanching ini dilakukan untuk mengurangi pergerakan protein atau menurunkan aktivitas enzim dalam bahan pangan. Selanjutnya adalah teknologi pengeringan. Nah, untuk pengeringan ini digunakan teknologi oven. Mengapa digunakan teknologi oven? Karena oven lebih cepat dibandingkan dehidrator. Ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi penggunaan oven ini, adalah faktor sifat fisik, kimia, pengaturan susunan dari bahan pangan, sifat fisik lingkungan, dan proses pemindahan media. Selanjutnya adalah aspek teknis. Aspek teknis ini meliputi metode pelaksanaan, diagram proses, dan material flow. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan, yang terdiri dari penentuan lokasi. Lokasi produksi cukup strategis karena berada dekat dengan pusat keramaian, jalan raya, pasar, sehingga memudahkan untuk pencarian bahan baku dan pendistribusian produk. Selain itu, lokasi ini memiliki akses yang cukup baik karena rumah produksi atau pabrik dari food truck ini tidak terletak di samping jalan raya, sehingga minim dari kendaraan yang membuat tidak terlalu bising. Akses distribusi memiliki jangkauan yang lebih baik untuk menjangkau tempat pendistribusian, ya, seperti JNE, Si Cepat, JNT, yang berjarak sekitar 1 km. Untuk poin keempat dan kelima adalah penentuan teknologi. Untuk teknologi yang digunakan untuk pabrik fruit leather ini dengan menggunakan bersifat manual dan juga bersifat dengan bantuan tenaga listrik. Peralatan-peralatan yang digunakan seperti ayakan, screen, blast ruler, root fruit washer, ribbon mixer, vacuum oven, force air cooler, fruit and vegetable cutter, dan continuous sealer. Nah, untuk penentuan persediaan untuk air di lokasi produksi lancar, namun kesediaan listrik belum mencukupi. Untuk oven yang digunakan hanya ada 3. Tenaga listrik yang sangat diperlukan untuk pemanggangan dengan oven, namun pemanggangan memakan waktu yang lama sehingga boros listrik. Teknologi yang digunakan untuk produksi sudah tepat mengingat kendala yang dihadapi juga, dan juga masih diperuntukkan untuk produksi skala kecil.
dengan proses yang pertama, penghalusan pure mangga, di mana pure mangga masuk ke dalam blender, lalu keluar menjadi pure mangga. Pure mangga yang masuk awalnya memiliki berat 2,259 kg, lalu keluar dengan berat 2,259 kg. Berikutnya yaitu pada proses pengeringan, pure mangga masuk ke dalam oven dehydrator, lalu keluar sebagai adonan setengah jadi dan kehilangan 0,6% dari masanya. Pure yang masuk yaitu memiliki massa sebesar 2,25 kg dan massa yang keluar yaitu totalnya 2,245 kg dengan kehilangan 0,6% dikali 2,259 kg. Berikutnya, pada proses pemotongan, adonan setengah jadi dipotong menjadi adonan berbentuk 5,5 kali 7,5 cm. Adonan yang masuk memiliki massa sebesar 2,245 kg dan juga adonan yang keluar memiliki massa 2,245 kg. Kemudian proses yang terakhir yaitu proses pengeringan 2, di mana adonan setengah jadi masuk ke dalam oven dehydrator, lalu keluar sebagai produk fruit stroops dengan kehilangan massa sebanyak 0,4%. Adonan yang masuk yaitu adonan berbentuk 5,5 kali 7,5 cm, memiliki massa 2,245 kg dan adonan yang keluar atau berbentuk produk fruit stroops yaitu sebesar 2,236 kg dengan kehilangan 0,4% kali 2,245 kg yaitu 0,00898 kg. Pada perhitungan raca energi dilakukan untuk proses pengeringan pure mangga. Energi yang masuk yaitu berbentuk pure mangga sebesar 203,87 kJ dan panas yang dibutuhkan yaitu sebesar 193,25 kJ. Lalu keluar berbentuk adonan mangga dengan energi sebesar 397,12 kJ. Kemudian dilakukan juga perhitungan raca energi untuk proses pengeringan adonan mangga. Adonan mangga masuk dengan energi sebesar 397,12 kJ. Panas yang dibutuhkan yaitu sebesar 200,21 kJ. Lalu keluar sebagai strip mangga atau fruit stroops sebesar 597,33 kJ. Pada perancangan pabrik fruit stroops ini digunakan prinsip produk layout, atau dengan mengatur semua mesin berada dalam satu urutan lurus, mulai dari masuknya bahan baku hingga produk jadi distribusikan. Penggunaan prinsip ini memiliki beberapa kelebihan, seperti siklus manufaktur yang pendek karena aliran material yang tidak terputus, biaya penanganan material yang murah, serta perencanaan dan pengendalian produksi yang mudah. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, maka kami gunakanlah prinsip tersebut pada pabrik fruit stroops ini. Dari tata letaknya, terdapat beberapa ruang-ruang yang meliputi seperti kantor, ruang produksi, tempat penyimpanan, atau secara detailnya itu terdapat area proses, area penyimpanan, area distribusi, area sortasi dan grading, kantor administrasi, area pengolahan limbah, area pencucian, dan area parkir. Dari susunan tersebut, pabrik fruit stroops masih tertata dan sangat menunjang baik secara distribusi bahan-bahan, penyimpanan, dan area proses yang baik, cepat, dan efisien untuk melakukan kegiatan produksi dan distribusi. Layout atau denah dari pabrik kami dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk aspek kebutuhan dana, dibutuhkan peralatan penunjang yaitu blender atau fruit processor, baskom, loyang, parchment paper atau silicone baking mat, pisau, spatula, sendok teh, sendok makan, dan oven dengan total sebesar 1.881.000. Kebutuhan dana berikutnya yaitu bahan habis pakai selama 3 bulan dengan material ada mangga, madu, sari buah lemon, garam halus, air kapur, air mineral, perisa buah mangga, dan gula pelapis fruit leather dengan subtotal 950.000. Selanjutnya adalah
kebutuhan dana untuk perjalanan, seperti untuk biaya transportasi, untuk survei, pembelian bahan-bahan produksi, dan pemasaran produk. Lalu juga ada kebutuhan dana untuk lain-lain seperti administrasi dan promosi. Selanjutnya adalah untuk profil keuangan bisnis dengan investasi total terdiri dari investasi bisnis dan modal kerja dengan IAT atau earning after tax-nya tahun pertama sampai tahun kelima dengan penyusutan 376.200 per tahun. Nah, berikutnya adalah cash flow selama 5 tahun operasi dengan payback periodnya ini 1 tahun 11 bulan. Selanjutnya adalah average of return. Nah, ini dengan total IAT atau earning after tax-nya itu 26.593.948. ARR-nya adalah 211%. Lalu ada PI atau profitability index. Nah, ini untuk kas bersih yang sama 197% dan untuk kas bersih yang berbeda ini 310%. Selanjutnya adalah NPF atau Net Present Value. Nah, ini NPF jika kas bersih setiap tahunnya sama dan jika kas bersih setiap tahunnya berbeda. Nah, ini NPF-nya itu 10.567.018. Selanjutnya adalah IRR atau Internal Rate of Return. Nah, ini nilai NPF negatifnya didapatkan 14.408.034. Nah, setelah dapat NPF negatif tadi didapatkan IRR dengan 53,9%. Selanjutnya adalah kesimpulan analisis kelayakan usaha. Nah, untuk payback periodnya ini keterangannya baik, lalu untuk average rate of return-nya juga baik, untuk net present value-nya juga baik, untuk profitability index-nya baik, dan untuk internal rate of return-nya juga baik. Nah, lalu di sini ada aspek pengelolaan limbah. Di sini ada limbah padat dan limbah cair. Nah, untuk limbah padatnya ini didapatkan dari pada bagian sortasi di mana mungkin terdapat defek dari bahan baku, kemudian juga pada bagian pemenggangan seperti sisa adonan padat sebesar 0,5%. Nah, untuk penanganannya sendiri ini dimanfaatkan untuk pakan ternak. Lalu untuk limbah cair ini didapatkan dari proses perenembahan buah, lalu pembersihan alat di mana terdapat residu pada alat. Nah, untuk pengelolaannya sendiri ini dilakukan dengan cara penyaringan, penangkapan lemak, ekualisasi dan netralisasi, biofilter anaerobik, sedimentasi, aerasi, serta filtrasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.